Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1079, Si Lemah dari Asia. Ketika melihat ekspresi Thomas menjadi marah, ekspresi Prilly juga sedikit berubah. Sudahlah. Suruh kalian minum saja, malah mengatakan yang tidak berhubungan, sampai mengungkit ras Lilei dan Han Mei Mei tertawa. Ini biasa saja, dia cara minum begini, orang yang minumnya sedikit tidak ada hak untuk bicara. Hahaha. Thomas mencibir, kalau begitu kalian jangan bicara lagi. Lilei dan lainnya tercengang, apa maksudmu? Thomas langsung memeluk satu kotak arak dan diletakkan di atas meja. Siapa yang mau duluan? Melihat tampang Thomas begini, Lei dan lainnya sedikit kaget. Si lemah dari Asia akan bangkit. Thomas mencibir, karena perkataanmu ini, kamu maju duluan saja. Lei mencibir. Seusai berkata, mereka berdua masing-masing mengambil satu botol. Ini adalah arak Glenfiddich tahun 15, kandungannya 40%. Sedikit lebih rendah daripada arak putih China, namun juga termasuk arak kuat. Mereka berdua langsung meminumnya layaknya bagaikan bir biasa. Thomas terlihat biasa-biasa saja, dia langsung meminumnya. Lilei juga tidak mengalah, dia langsung meminumnya juga. Badan Lilei kuat, tingginya 1,9 meter, beratnya lebih dari 100 kg, badannya sangatlah kuat, di negaranya sendiri. Demi menahan dingin, biasanya setiap kali makan pasti diiringi dengan arak, jadi dia sangatlah kuat minum. Ini juga wajar dia bisa begitu sombong. Secara ilmiah, tingkat kemampuan minum arak berhubungan dengan berat badan. Orang yang semakin berat semakin kuat minum, ini adalah hukum alam. Dan selain daripada berat badan, Lei juga sangatlah berbakat di bidang iein. Dari kecil dia memang sudah minum seperti begini, ditambah lagi keturunan dari keluarga, jadi dia sangatlah jago minum. Semuanya terkumpulkan dan membuat Lilei bahkan sangatlah hebat jika dilihat dari standar negaranya sendiri, terlebih apalagi di China. Lilei terus saja merasa bahwa kemampuan minum arak orang China sangatlah biasa, dan tidak berani, budaya arak yang mereka bilang itu, rendah hati yang mereka bilang itu, semuanya adalah omong kosong. Tidak kuat minum tinggal bilang tidak kuat saja, tidak perlu mengatakan merendah dan sejenisnya, tidak seru. Minum arak saja tidak beradu, apakah masih bisa dibilang adalah seorang lelaki? Setelah meminum satu botol, kecepatan Lilei lebih cepat sedikit, dia sengaja ingin bertanding bersama Thomas, jadi dia sudah nyaris mengerahkan kemampuan paling tingginya. Puluhan detik langsung menghabiskan arak 500 ml. Wajah Lilei sedikit merah, dia berkata dengan senang, bagaimana ini, lelaki sejati, minumnya cepat dan juga banyak. Seusai Lilei mengatakan itu, Thomas langsung meletakkan botolnya dan mengambil botol kedua untuk minum lagi. Lilei langsung tercengang, wajahnya terpaku. Prilly melihat keramaian dan sangatlah senang hingga tepuk tangan. Benar-benar, lelaki sejati memang harus sedikit bicara dan banyak minum arak. Perkataan Prilly membuat Lilei sedikit malu, dia bergegas mengambil botol kedua dan menarik nafas dalam. Tarikan nafas ini sebenarnya sedikit menunda waktu. Dia bukan benar-benar mau menarik nafas, melainkan sudah tidak kuat minum lagi. Kedua botol arak yang diminum begitu cepat membuatnya sedikit tidak kuat. Namun Thomas sudah meminum setengah botol lagi, dia tidak lagi berani menunda lagi, dia bergegas mengangkat botolnya dan mulai minum lagi. Belasan detik kemudian, mereka berdua sudah selesai minum, dan berbarengan meletakkan botol di atas meja. Setelah 2 botol Glenfiddich diminum, Lilei sudah tidak begitu sombong lagi. Dia berkata, sobat, kemampuan minum arakmu memang lumayan, tunggu sebentar. Sebelum Lilei berkata, Thomas sudah mengambil botol ketiga dan mulai minum lagi. Kemampuan minum ini sedikit hebat. Mereka pernah melihat yang hebat,
Namun yang bisa meminum satu botol langsung itu sudah sangatlah hebat. Thomas meskipun tidaklah terlalu cepat meminumnya namun dia sangatlah kuat. Satu demi satu botol nyaris tidak perlu istirahat dan menghabiskannya. Li Lei juga tidak sekuat itu. Li Lei awalnya ingin mengobrol dulu untuk istirahat, namun Thomas sama sekali tidak memberikannya kesempatan. Ketika mengambil botol ketiga, Li Lei sudah sedikit takut, dia mengambil botolnya dan memaksakan dirinya untuk minum. Bisa dilihat ekspresi Li Lei berubah santai menjadi menderita, raut wajahnya dikerutkan, ekspresinya sangatlah buruk, dan di tengah-tengah dia terasa sangatlah mual dan jika tidak ditahan dia sampai nyaris memuntahkannya. Botol ketiga ini, Li Lei meminumnya 3 kali baru menghabiskannya. Seusai meminum botol ketiga, Thomas langsung mengambil botol keempat dan Li Lei ketakutan parah. Dia bergegas menarik tangan Thomas, "Sobat." Tatapan Li Lei sudah buyar, dia menatapi Thomas dan berkata, "Tunggu sebentar." "Kamu tunggu sebentar." Thomas tersenyum, "Tunggu. Kami orang China tidak punya kebiasaan seperti itu." Seusai berkata, Thomas mulai meminum botol keempat. Li Lei memaksakan dirinya dan tidak mau mengalah. Beberapa detik kemudian, Li Lei memuntahkannya dan badannya lemas lalu pingsan. Seketika semua orang tercengang, Li Lei sudah mabuk. Di bidang adu arak, Li Lei kalah dengan orang lain. Dan kalahnya begitu telak, ini sungguh jarang sekali. Setelah Li Lei mabuk, Thomas meletakkan botol keempat dan tersenyum, "Bukankah katanya kami adalah si lemah dari Asia, mengapa yang lemah belum mabuk dan kalian sudah ada yang mabuk duluan?" Han Mei Mei mencibir, "Kamu jangan terlalu sombong, Li Lei adalah orang yang paling tidak kuat minum di antara kami kalau punya nyali kesini bersama aku." Han Mei Mei adalah wanita berkulit putih, dia tinggi dan besar, tampangnya sedikit kasar. Semua orang tahu bahwa seorang wanita antara tidak minum arak atau jika minum arak biasanya jauh lebih hebat daripada lelaki. Karena wanita adalah peminum yang berbakat, kandungan pencerna alkohol di tubuh mereka lebih tinggi jadi yang jago minum arak jangankan berhadapan dengan seorang lelaki, bahkan mungkin lelaki saja juga tidak kuat melawannya. Han Mei Mei adalah orang yang seperti begitu. Thomas tersenyum, "Kamu juga boleh." Han Mei Mei mencibir, "Glenfiddich tidak seru, kalau mau minum whisky. Orang negara memang suka minum minuman keras, terutama yang kandungannya tinggi, mereka akan semakin suka. Ada banyak whisky yang tingkat kandungannya lebih tinggi daripada arak putih, hanya dicicip saja juga terasa pedas dan sulit untuk ditelan." Han Mei Mei membuka sebuah botol whisky dan langsung menuangkan 1 gelas dan dihabiskan. Seusai minum, Han Mei Mei sangatlah meledek dan menatapi Thomas. Dia berkata, "Bagaimana ini, lelaki sejati China, cepat tuang 1 gelas." Thomas mencibir, "Maaf, jika beradu arak, tidak ada kebiasaan untuk menggunakan gelas." Seusai berkata, Thomas langsung mengambil 1 botol whisky tingkat alkohol tinggi dan meminumnya langsung menggunakan botol. Semua orang tercengang. Ini sungguh kejam sekali. Kandungan tinggi begini jika orang biasa mencicipinya bahkan bisa terasa pedas dan sulit dicicip, orang yang bahkan bisa meminum whisky langsung menggunakan botol sungguh sedikit hebat. Han Mei Mei melihat adegan ini, dia juga sedikit tercengang. Namun dia tidak pernah takut di bidang dunia arak. Bersulang. Han Mei Mei juga bersikeras untuk meminum arak kandungan tinggi. Namun yang dipikirkannya sama sekali berbeda dengan yang dilakukan. Setelah meminum beberapa kali, wajahnya juga merah dan rasa pedas merangsang hidungnya. Han Mei Mei tiba-tiba muntah dan air mata serta ingusnya kemana-mana. Setelah batuk beberapa menit, barulah Han Mei Mei bersikeras untuk melanjutkannya. Setelah mengangkat arak botol tadi, Thomas sudah membuka botol kedua lagi. Setelah melihat Thomas benar-benar menghabiskan semua araknya, ekspresi Han Mei Mei langsung berubah. Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbago.